Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dan kami dari kelompok 8 BK Indralaya. Di sini kami akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Orang Dewasa. Untuk itu, perkenalkan, nama saya Husnul Kamila dari BK Indralaya dan saya ditemani oleh ketiga rekan saya. Yang pertama, Melisa Pertikasari, Reski Amalia, dan Pelania Dinda Francisca. Kami akan membahas materi tentang penyesuaian diri, hilangnya pasangan, perkawinan pada usia lanjut, hidup bersama pada usia lanjut. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Reski Amalia. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang penyesuaian diri terhadap kehilangan pasangan dan masalah penyesuaian diri bagi pria dan wanita. Kemampuan dan jenis penyesuaian diri terhadap hilangnya pasangan hidup pada usia lanjut dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor tersebut adalah jenis kelamin dan kondisi ekonomi, lamanya sudah ditinggal pasangan, serta lingkungan tempat tinggal. Menurut Trott dalam Zimbardo 1979, halaman 218 mengungkapkan bahwa kehilangan pasangan hidup karena kematian lebih banyak terjadi pada lansia dan lebih banyak dialami oleh wanita daripada pria. Hal ini disebabkan karena beberapa sebab. Pertama, usia wanita ketika menikah lebih muda daripada pria. Kedua, wanita mempunyai harapan hidup lebih panjang dari pria. Ketiga, duda yang masih muda akan senang menikah lagi daripada janda karena suami tergantung pada istri dalam hal pemenuhan kebutuhan makanan, perawatan rumah, dan tugas-tugas ibu rumah tangga yang lain. Selain itu, istri juga sering lebih bertanggung jawab menjaga hubungan dengan keluarga dan sanak saudara. Sedangkan menurut Harlock 1999, jenis kelamin lansia dalam menyesuaikan diri dibedakan karena antara pria dan wanita mengalami masalah yang berbeda dalam menghadapi hilangnya pasangan karena wanita mengalami masalah karena kesepian dan pendapatan yang berkurang, sedangkan pria karena merasa kesepian. Pria merasa kesepian seiring dengan menyusutnya kegiatan dan merasa tidak siap untuk hidup menyendiri serta mengatur hidupnya yang biasa ia lakukan dengan istri. Pria dalam hal keuangan atau segala sesuatu menyangkut ekonomi lebih dapat menyesuaikan diri dibandingkan dengan wanita karena ia sudah terbiasa bekerja dan mendapatkan penghasilan sendiri atau apabila ia memiliki pensiun. Sedangkan wanita merasa kesepian ketika ia tidak lagi memiliki pasangan hidup. Ia akan mengalami kurangnya pendapatan. Wanita terlebih dalam budaya timur hidup bersama pasangan dan banyak bergantung pada penghasilan suami sehingga mengalami masalah dalam hal perekonomiannya ketika sudah tidak memiliki suami. Meskipun ada juga yang dapat hidup secara mandiri karena memiliki pekerjaan, wanita lebih dapat menyesuaikan diri dengan keluarga anaknya apabila ia harus tinggal bersama. Hal ini dapat disebabkan karena wanita pada umumnya memiliki sifat keibuan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pernikahan pada usia lanjut, perbedaan usia dalam pernikahan kembali, masalah-masalah penyesuaian dalam pernikahan kembali. Baiklah, yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pernikahan pada usia lanjut. Pernikahan pada usia lanjut ini merupakan pernikahan yang kedua yang terjadi pada seorang pria atau wanita yang sudah lama mengenyam status duda atau janda karena pasangan mereka. Pada umumnya, pernikahan ini dapat dilakukan oleh mereka karena pernikahan sebelumnya itu dianggap gagal atau tidak memenuhi. Jadi pernikahan yang usia lanjut ini sebagai wujud perbaikan dari pernikahan sebelumnya. Pada pernikahan usia lanjut ini, selain itu, mereka yang menikah pada usia lanjut ini dapat memenuhi kebutuhan mereka antara satu sama lainnya dalam kehidupan pribadinya, seperti seorang laki-laki
yang ingin menikah kembali pada usia lanjut, mereka ingin ada seseorang yang menjadi tujuan dalam hidupnya. Sedangkan menurut perempuan yang ingin menikah lagi pada usia lanjut ini, mereka mengharapkan adanya seseorang yang menemani mereka pada masa tuanya. Selain itu, pernikahan pada usia lanjut ini bukan lagi hanya sekedar pernikah karena ada rasa cinta, melainkan menikah pada usia lanjut ini dijadikan wujud sebagai memenuhi kebutuhan hidup antara satu dengan yang lainnya. Baiklah, yang kedua, saya akan menjelaskan tentang perbedaan usia pada pernikahan kembali atau pernikahan yang kedua. Perbedaan usia pada pernikahan kembali ini dianggap tidak menjadi masalah karena perbedaan usia memang kerap terjadi pada seseorang yang sudah menikah. Namun, perbedaan usia yang sangat begitu jauh akan mempengaruhi pernikahan dalam mereka, hubungan pernikahan mereka. Karena apabila terlalu jauh rentang usia pernikahannya, maka akan mempengaruhi cara pandang dan sikap mereka masing-masing dari suami istri tersebut. Seperti halnya apabila seorang istri yang usianya lebih dewasa dibandingkan suaminya, maka akan terjadinya perselisihan atau percekcokan antara satu dengan yang lainnya dalam hubungan rumah tangga. Menurut Walgito, apabila pernikahan mereka terjadi karena rentang usia yang begitu jauh antara 9 sampai 21 tahun, itu akan terjadi permasalahan-permasalahan, baik itu dari permasalahan secara psikologis maupun permasalahan secara fisiologis. Selanjutnya yaitu masalah penyesuaian diri dalam pernikahan kembali. Masalah-masalah dalam penyesuaian diri dalam pernikahan kembali ini terjadi dalam beberapa hal. Yang pertama, karena perbedaan usia yang begitu jauh. Apabila terjadinya perbedaan usia antara suami dan istri yang begitu jauh akan menyebabkan terjadinya permasalahan-permasalahan dalam rumah tangga. Permasalahan timbul dalam keluarga itu jika seorang istri memiliki usia yang jauh lebih dewasa dibandingkan suaminya, sehingga membuat cara pandang istri dan suaminya itu berbeda. Yang kedua, itu karena perbedaan usia antara mereka suami dan istri yang menjalin sebuah masalah, seperti permasalahan dalam hubungan antara pasangan, rasa mencintai dan sebagainya. Yang ketiga, itu dari segi fisiologis. Apabila seorang istri memiliki usia yang jauh lebih dewasa atau jauh lebih tua dibandingkan suaminya, maka kekuatan fisik dari sang istri itu akan jauh lebih cepat menurun dibandingkan suaminya. Baiklah, perkenalkan nama saya Sukamila. Di sini saya akan memaparkan materi tentang hidup bersama pada usia lanjut. Penyesuaian diri dengan hidup sendiri pada usia lanjut ini, menurut Harlow menyebutkan bahwa lansia dapat mengalami permasalahan psikologis seperti adanya perasaan tidak berguna, perubahan pada pola hidup, kecenderungan untuk berpikir dan berperasaan bahwa dirinya tidak dibutuhkan lagi, merasa sedih dan kesepian karena kehilangan pasangan hidup dan teman sebagainya. Berbagai perubahan telah terjadi dan membuat lansia harus bisa menyesuaikan dirinya. Nah, terutama dalam hal hidup bersama pasangan, lansia yang masih memiliki pasangan akan merasa senang dan tidak ada beban yang dipikirkan. Namun, perasaan takut kehilangan pasangannya suatu saat nanti akan selalu muncul di benaknya. Kehilangan pasangan pada usia lanjut biasanya cenderung diakibatkan oleh kematian. Ketika lansia masih memiliki pasangan, mereka akan cenderung memfokuskan dirinya terhadap hal-hal yang penting saja,
seperti beribadah, mendekatkan diri kepada Tuhan, berkumpul bersama anak-anak dan cucu, serta menikmati waktu akhir masa lansia dengan sebaiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai penyesuaian diri dengan hidup sendiri pada masa usia lanjut. Sneijder mengungkapkan bahwa penyesuaian diri mencakup proses mengatasi ketegangan dalam diri serta tuntutan lingkungan tempat individu berada. Dari definisi tersebut, dapat dilihat bahwa penyesuaian diri merupakan proses psikologis yang mencakup dua aspek, yaitu personal adjustment dan social adjustment. Menurut Sneijder, personal adjustment merujuk pada penyesuaian yang dilakukan oleh seseorang terhadap dirinya sendiri, sedangkan social adjustment adalah kemampuan untuk bereaksi secara efektif dan sehat terhadap situasi realitas dan relasi sosial, sehingga tuntutan hidup bermasyarakat dipenuhi dengan cara yang dapat diterima dan memuaskan. Lebih lanjut, Sneijder mengungkapkan bahwa individu melakukan proses penyesuaian diri untuk mengurangi ketegangan yang ada dalam diri dan mengeksplor berbagai cara sehingga menemukan solusi. Penyesuaian diri juga dipengaruhi oleh beberapa hal seperti kondisi fisik, perkembangan dan kematangan, keadaan psikologis, serta keadaan lingkungan. Kondisi yang mengharuskan lansia hidup sendiri merupakan suatu tantangan emosional terbesar yang dihadapi lansia. Banyak lansia yang menjalani kehidupan masa tuanya secara mandiri tanpa adanya keluarga. Namun, tidak jarang juga mereka hanya tinggal seorang diri karena pasangan hidupnya sudah meninggal. Perasaan sendiri yang dialami dalam kesendirian, serta perilaku regresi seperti menangis, mengurung diri, mengumpulkan barang-barang tidak berguna merupakan cerminan konsep diri yang menggambarkan lansia tersebut merasa tidak berguna. Konsep diri tersebutlah yang menjadikan konsep diri lansia sebagai konsep diri negatif. Semakin lama waktu sudah ditinggalkan, harapan penyesuaian diri yang dilakukan juga akan semakin baik. Karena seiring dengan berjalannya waktu, seseorang akan dapat menerima kematian pasangan hidup dan kemudian dapat menyesuaikan diri dengan keadaan yang baru, yaitu hidup tanpa pasangan lagi. Setiap orang tentunya membutuhkan waktu yang berbeda-beda untuk dapat menyesuaikan diri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila kurang jelas atau terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.